Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Ini aku mau decluttering dulu untuk pakaian si Ade Rafiq yang udah kecil-kecil ya teman-teman, karena rencana insya Allah hari Sabtu aku mau mudik gitu ya. Jadi untuk pakaian si Ade Rafiq yang kecil-kecil mau aku bawa aja pulang ke kampung, mau aku bagikan bagi yang membutuhkan ya teman-teman, karena kalau di kampung itu banyak saudara yang punya anak kecil gitu ya teman-teman. Jadi aku pilihkan yang bagus-bagus, nanti aku kasih gitu. Memang dari dulu ya teman-teman, mulai dari anakku si Abang Raja, kalau misalnya ada pakaian kecil-kecil gitu aku bawa pulang ke kampung teman-teman, nanti mamaku bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Karena kan kalau di kampung itu kalau pakaian anak-anak yang masih bagus-bagus layak pakai pasti banyak aja yang mau ya teman-teman. Kalau dulu waktu pakainya si Abang Raja itu, kakak iparku yang di kampung itu suka ngambil ya teman-teman, karena banyak juga saudara yang masih punya anak kecil yang butuh. Nah kalau sekarang mamaku yang bagikan ya ke orang-orang yang di kampung. Kadang-kadang pakaian anak-anak ini kan nggak apa ya teman-teman, nggak kotor atau nggak koyak gitu, kecil ketaruh di lemari begitu aja. Apalagi kayak seperti aku kan jarang banget kan pergi kemana-mana, jadi otomatis kalau untuk pakaian berjalannya anak-anak itu pasti masih bagus-bagus, terus cuma kecil dalam lemari aja. Tapi kalau untuk pakaian hari-hari itu yang sering kepakai ya teman-teman. Tapi kalau untuk pakaian hari-hari pun nggak kotor ya teman-teman, nggak kena getah gitu juga, karena kan anak-anakku nggak main keluar rumah gitu ya. Paling dia itu keluar rumah kalau pas aku ngantar si Abang Rafa atau Abang Razik les aja ya, baru dia itu main di tempat les tuh sebentar. Tapi kalau nggak sekolah atau nggak les abang-abangnya itu di dalam rumah aja dia main ya teman-teman. Jadi kalau untuk pakaian hari-hari pun masih layak pakai. Nah di sini aku pilih-pilih dulu pakaiannya yang mana yang masih bisa dipakai. Nah masih ada pakaian Abang Razik yang kecil juga yang bisa dipakai Ade Rafiq. Nah itu aku sisihkan juga ya teman-teman. Pokoknya pakaian anak-anakku tuh jarang banget yang turun-temurun dari abangnya ke adeknya, karena aku tuh nggak betah ya lihat pakaian di lemari itu tumpuk-tumpuk. Jadi pasti aku pilih-pilihin gitu ya teman-teman. Aku bagi-bagiin, lagian pun kalau nunggu adik-adiknya makai itu kelamaan juga ya, karena kan anakku jaraknya juga jauh-jauh, terus anakku badannya tuh juga beda-beda ya, kayak si Abang Raja ke Abang Rafa. Nah itu pakaiannya memang nggak bisa si Abang Rafa yang turunin, karena memang badan si Abang Raja lebih besar dari dia. Nah kalau kayak pakaian si Abang Rafa ke Abang Razik itu nggak jauh beda teman-teman, beda pakaiannya tuh cuma satu tingkat aja, jadi sama aja kalau aku sisain gitu ya. Makanya kadang-kadang ya untuk mengurangi si lemari aku bagi-bagikan aja. Kadang aku bagi ke anak abang aku ya teman-teman, kebetulan anak abang aku ada juga yang cowok. Kalau untuk pakaian lebih kecil-kecil lagi, nah itu nanti neneknya anak-anak yang kasih ke orang kampung, masih saudara jauh juga gitu ya teman-teman. Tapi nanti itu ditanya dulu dia mau nggak pakaian si Ade Rafiq yang udah kecil-kecil. Nah kalau untuk pakaian bayi-bayinya Ade Rafiq juga udah aku bawa pulang ke kampung kemarin. Kemarin aku bilang sama nenek anak-anak kalau ada yang membutuhkan dikasih aja. Lagian pun untuk disimpan-simpan gak ada juga gunanya ya teman-teman, karena memang gak ada niat lagi buat nambah anak ya teman-teman. Lagian pun kalau untuk pakaian bayi anakku pun juga nggak turun-temurun loh teman-teman, kayak pakaian si Abang Raja gitu, pas aku udah berangkat gitu merantau lagi gitu kan dibagikan neneknya ke orang lain juga. Pakaian si Abang Rafa juga gitu loh teman-teman, pakaian Abang Raja. Pokoknya setiap aku melahirkan aku pasti beli lagi baru semua, mulai dari popok, bedung, pokoknya
komplit aku beli baru lagi, karena memang gak ada yang tersisa gitu ya teman-teman, karena memang dibagikan sama neneknya. Kadang-kadang ada yang datang minta ke rumah gitu loh teman-teman. Nah ini udah selesai aja, tadi aku pilah-pilah. Nah ini aku lanjut aja susunin. Nah ini aku pakein aja keranjang kecil di dalam ini untuk singlet-singletnya dan pakaian dalam si adek Rafiq teman-teman. Nah itu di bagian bawah pakaian si abang Razik yang kecil-kecil ya teman-teman, masih aku simpan aja, mana tahu nanti bisa adek Rafiq pakai, karena kan badan adek Rafiq juga nggak begitu besar dan sedang seumuran dengan badan si abang Razik waktu dia umur 3 tahun juga. Nah itu masih udah bisa terpakai sama si adek Rafiq, jadi aku tinggalkan ya. Nah ini lanjut aku pilah-pilah lagi yang masih yang kecil-kecil, maksudnya aku pindahin ke dalam kantong ini, nanti kan tinggal dibawa aja gitu ya teman-teman ke kampung, biar lebih longgar juga ya untuk lemarinya aku. Nah kemarin ada sih yang komen di video aku, Bun lebih baik barang-barang yang gak kepakai decluttering aja. Nah ini aku baru sempat decluttering untuk pakaian si adek Rafiq. Si abang Razik juga tadi udah aku suruh dia pilah-pilahin pakaiannya kecil biar dibawa pulang ke kampung, nanti biar dikasih ke anak abang aku aja. Nah ini lanjut ya teman-teman, aku mau buangin sampah. Ini aku mau lanjut buat cabutin rumput biar nanti kalau rumah ditinggal itu udah bersih ya, karena ini rumput cepat banget juga panjangnya, belum juga 1 bulan udah naik lagi, karena memang saat ini lagi musim hujan. Nah kalau musim hujan rumput pasti cepat banget untuk naiknya gitu ya teman-teman. Perasaan aku berberes kemarin waktu di awal puasa juga ya teman-teman. Nah baru 25 hari ya aku siap cabutin rumput. Nah ini udah pada naik lagi, jadi aku sempatkan sebentar buat cabut rumput, sekalian aku perpanas gitu ya teman-teman, karena kan aku lagi bapil gitu, biar ada kena sinar matahari, biar bapilnya itu cepat hilang ya teman-teman. Pokoknya nyabutinnya itu aku pakai sekop aja biar cepat gitu untuk kelarnya, karena rumputnya agak susah juga dicabut gitu. Dibilang panjang belum panjang, dibilang pendek udah lumayan agak tinggi, jadi agak susah dicabutin kalau pakai tangan satu-satu. Jadi aku pakai sekop seperti ini, jadi nanti tinggal aku kibas-kibasin aja buat tanahnya gitu ya teman-teman. Aku pisahin tanah dan rumputnya. Nah kali ini cuacanya panas banget teman-teman di pagi hari ini. Nah tadi di jam 3:30 anginnya kuat, langsung turun hujan gitu loh teman-teman. Nah cuaca di tempatku saat ini suka nggak menentu seperti ini. Gimana kalau di kota teman-teman cuacanya saat ini, apakah sama di tempat aku suka nggak menentu? Boleh ya coret-coret di kolom komentar. Nah di cuaca yang suka nggak menentu ini yang bikin kita sering pilek gitu ya teman-teman. Nah ini aku aja satu rumah pada pilek semua terkecuali si adek Rafiq. Aku juga berdoa mudah-mudahan adek Rafiq nggak kena pilek ya teman-teman, karena kalau anak sekecil dia kena pilek itu kita juga susah ya teman-teman. Kasihan lihat dia tidur itu susah banget buat bernapas. Nah ini lanjut, aku udah selesai aja nih cabut di bagian sini. Aku mau sapuin dulu, mau misah-misahin untuk pasir dan rerumputannya. Nah pokoknya seperti ini aja, aku tuh kalau ngerumput sambil lewat seperti ini ya teman-teman. Jadi kadang besok paginya aku ngulangin lagi buat ngerumputnya, karena kalau aku duduk full di sini teman-teman, aku nggak tahan dengan nyamuk banyak banget pokoknya teman-teman. Udah karena habis hujan tiba-tiba panas, nah itu yang bikin sarang nyamuk ya teman-teman. Cuaca seperti ini juga tetap kita waspadai ya teman-teman, karena takutnya kalau cuaca seperti ini nyamuk DBD ya teman-teman yang kita takutin. Aku trauma banget ya teman-teman dengan nyamuk DBD ini. Dulu waktu Bang Raja umur 9 tahun pernah terkena nyamuk DBD, dan aku juga pernah terkena waktu aku habis lahiran si Abang Razik gitu.
Makanya aku kalau udah cuaca seperti ini aku paling parno, apalagi kalau anak-anak udah demam di cuaca yang seperti ini. Kalau cuaca nggak menentu seperti ini, kita harus jaga imun tubuh dengan cara makan asupan yang bergizi ya teman-teman. Nah ini aku lanjut aja sapu-sapu. Nah ada sedikit daun mangga yang rontok, ini mau aku sapuin ya teman-teman, mau aku langsung masukin aja ke dalam tempat sampah. Nah ini untuk WC bersih kali ini udah selesai dulu, mungkin besok pagi mau aku sambung lagi buat bersih-bersihnya. Ini lanjut di sore harinya aku masak. Ini aku mau masak ikan nila, mau aku campur pakai suluh keladi atau kalau di kampung aku dibilang kemumu. Nah ini bumbunya mau aku haluskan dulu, aku blender gitu aja ya teman-teman, karena kalau puasa ini magernya banyak banget buat ngulek-ngulek. Paling aku tuh kalau ngulek cabe ya buat bikin balado ikan aja. Kalau untuk gulai ya udah aku pakai yang simple aja, aku blender aja pakai si blender Philips aku ini aja teman-teman. Nah ini udah selesai aku blender, langsung aja ini mau aku masukkan ke dalam wajan. Untuk bumbunya di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe. Kenapa kali ini aku menggulainya pakai bawang putih, biasanya enggak, karena kan ini ikan sungai. Ikan sungai ini biasanya amis ketimbang ikan laut ya teman-teman. Nah di situ aku juga nggak lupa tambahkan jeruk nipis ya sebagai penguat rasa asam dan sebagai penghilang rasa amis di ikan juga. Dan daun-daunannya seperti biasa, dan ruku-ruku dan daun kunyit, dan aku tambahkan asam kandis. Nah kalau teman-teman nggak tahu asam kandis, boleh ditambahkan juga dengan asam gulugur, itu juga asam ya teman-teman. Kalau untuk fungsi dari si daun ruku-ruku itu bisa juga menghilangkan bau amis di ikan. Nah ini kalau di tempat aku namanya kemumu, kalau waktu aku tinggal di Tanjung Balai Karimun dulu ini namanya suluh keladi. Kalau di tempat teman-teman ini namanya apa? Kalau ada yang beda boleh ya coret-coret di kolom komentar. Nah ini aku mau gulai pakai ini untuk ikan nilanya. Nah kali ini untuk menghilangkan rasa gatalnya, ini aku remas-remas menggunakan garam ya teman-teman. Nah tadi pas berbuka si Abang Razik itu nanya kali ini Bunda bikin menu apa. Maksudnya biasanya kan kalau ikan nila kemarin tuh kan aku masak arsik. Nah itu kita udah sampai ke Medan ya Bun katanya. Nah kemarin juga aku bikin ikan nila itu dimasak pange ya teman-teman. Nah itu katanya itu kita udah sampai di Bukit Tinggi. Nah kali ini aku bilang ini kita udah sampai di Payakumbuh ya Bang, karena kan ikan nila dimasak pakai suluh keladi itu aku pernah makan di rumah makan waktu di Payakumbuh ya teman-teman. Pokoknya setiap pulang kampung kalau singgah di rumah makan Payakumbuh pasti ada ikan nila dimasak pakai keladi seperti ini. Pokoknya anak-anakku tuh nggak pernah milih ya teman-teman apa yang aku masak, mereka itu masuk semua, yang penting halal katanya, dan itu tetap nikmat bagi anak-anakku, dimasak apa aja dan diolah apa aja ya teman-teman. Mau masakan dari Sumatera Barat, masakan Batak, pokoknya masakan Jawa dia makan ya teman-teman. Enaknya punya anak nggak milih-milih makanan seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tuh kalau mau berkreasi itu nggak terbatas juga dibikinnya. Nah ini untuk minuman kali ini aku mau bikin es lumut, tapi mau aku tambahkan itu pakai buah naga merah ya teman-teman. Nah itu aku tambahkan 1 bungkus Nutrijel yang plain. Nah sebetulnya tadi diaduk dulu, tapi aku nggak aku aduk dulu tadi sebelum aku tambahin air, akhirnya itu ada yang menggumpal ya untuk si Nutrijelnya. Tapi nggak apa-apa, nanti juga bakal kita hancurkan juga ya teman-teman di dalam batu es.
Nah, ini udah aku tambahin batu es, langsung aja dituangkan agar-agar yang udah matang tadi. Nah, nggak lupa diaduk-aduk. Pasti teman-teman di rumah udah pada jago ya kan bikin es lumut seperti ini. Nah, kali ini untuk pewarna alaminya aku pakai si buah naga. Nah, cantik banget ya teman-teman. Merahnya itu merona banget. Nah, ini aku tambahkan 1 kaleng susu evaporasi. Dan juga aku tambahkan untuk susu kental manis. Untuk susu kental manisnya itu aku pakainya itu 1 kaleng susu kental manis yang ukuran besar ini, yang 3 sapi ini aku udah gunakan untuk 3 kali bikin minumnya teman-teman. Nah, ini untuk yang 3 kalinya dan yang terakhirnya. Jadi 1 kaleng itu aku bagi 3. Jadi untuk rasanya itu nggak terlalu manis banget, jadi nggak enek banget ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman suka manis boleh ditambahin lagi ya. Kalau aku lebih sukanya yang kayak kata orang tuh manis-manis jambu gitu ya teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman di rumah, ini puasa udah mulai mau habis aja ya, nggak terasa teman-teman. Tinggal 3 hari lagi kita mau menyambut bulan kemenangan. Apa aja persiapan teman-teman di rumah? Kalau aku sih belum ada satupun persiapannya teman-teman. Mau itu bikin kue ataupun persiapan baju lebaran. Untuk pulang kampung nih juga masih awam-awam ya teman-teman, tapi semoga ya nanti di hari Sabtu bisa pulang ya teman-teman. Karena nggak tahu ya teman-teman ya, karena sekarang ini kondisi keuangan lagi nggak stabil gitu ya teman-teman. Jadi agak takut-takut gimana kalau pulang kampung, kalau nggak bawa duit lebih gitu ya teman-teman. Karena banyak hal yang dipikirkan kalau udah lebaran ini. Terpikir ponaan yang udah nungguin kita pulang ke rumah, yang nungguin kita mau ngasih THR gitu. Bagi teman-teman yang baru menemui channel aku, perkenalkan aku seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak 4. Aku tinggal di kota Pekanbaru Riau ya teman-teman, asal aku dari Sumatera Barat, Pariaman. Sampai di sini dulu video aku. Assalamualaikum, see you next video, bye bye.